Bu Megawati, Ketua PDI Perjuangan, menginstruksikan untuk 126 kepala daerah yang terpilih dari PDI Perjuangan tidak ikut retret, meskipun mereka sudah dilantik oleh Pak Presiden Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda terjadi perlawanan PDI Perjuangan terhadap negara, atau ini hanya say word terkait dengan yang terjadi, atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. PDI Perjuangan melakukan kreativitas sesudah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Hal ini sepertinya tidak akan terjadi pada waktu periode kemarin, karena kasus ini kan sudah panjang. Harun Masiku, komisioner KPU, Bang Hasto, itu sudah lama, tapi baru kali ini. Mungkin sebagian berpikir ini adalah memang sudah kemarahan penguasa sehingga memasukkan Bang Hasto ke penjara, atau ya ini sebuah penegakan hukum biasa yang tidak ada hubungannya dengan marah atau tidak. Tetapi merespon hal itu, PDI Perjuangan Bu Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak boleh ikut retret. Ini bagaimana selanjutnya? Apakah ini akan baik-baik saja atau akan menjadi problem dalam hal instruksi, dalam hal sinergi kepemimpinan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas bagaimana solusi yang terbaik ketika ada sebuah fenomena kontroversial ini. Pertama kita baca di Detik, arahan Megawati ke kepala daerah PDI Perjuangan tunda retret usai Hasto ditahan KPK. Apakah ini merupakan marwah dari partai? Atau kita lanjutkan di Detik yang lainnya. Hasto ditahan KPK, Megawati minta kepala daerah dari PDIP tunda retret. Kemudian kalau di Kompas, judulnya instruksi lengkap Mega usai Hasto ditahan KPK, tunda retret dan ambil alih komando. Ambil alih komando ya. Kemudian kalau di Tribun Jatim, pemerintah Megawati usai Hasto ditahan KPK, 126 kepala daerah batal ikut retret, kader tak boleh asal. Kalian pilih yang mana? Jadi kita pilih yang awal Detik dan kita sambungkan dengan yang lain. Arahan Megawati ke kepala daerah PDIP tunda retret usai Hasto ditahan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku. Dirangkum Detik.com, instruksi ini tertuang dalam surat nomor 7294 /in/DPP /2/2025 yang diterbitkan Kamis. Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WA. Ada 2 poin yang diinstruksikan Megawati Soekarno Putri. Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Tulis poin pertama instruksi tersebut. Megawati meminta kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah terlanjur menuju area retret.
sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Lanjutan isi poin pertama dari Ibu Megawati. Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. Wow. Dua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Bunyi poin kedua. Surat ini ditandatangani Megawati dan dicap distempel lambang PDI Perjuangan. Hasto ditahan KPK. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dia ditahan Kamis pada pukul 18 WIB. Hasto akan menjalani penahanan di rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Mengenai status tersangka ini, Hasto sudah mengajukan peradilan, namun permohonan itu tidak dapat diterima. Nah, ini selanjutnya kalau kita ngomong lanjutan di Tribun News Jatim, 126 kepala daerah batal ikut retret karena instruksi tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan instruksi 2 poin yang dihadirkan oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan kepada seluruh kader, khususnya 126 kepala daerah, wakil kepala daerah yang dari PDI Perjuangan. Bagaimana kalian, apakah ini akan membagikan atau membuat kebaikan demokrasi negeri ini atau akan membuat negatif terhadap demokrasi negeri ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa faktanya pada saat ini Bang Hasto ditahan oleh KPK. Sebuah proses keputusan yang sangat panjang melalui drama-drama politik yang luar biasa. Dan endingnya sesudah pra-peradilan belum bisa memenangkan, akhirnya kemarin Kamis 18.00 ditahan. Ini pasti menjadi tamparan bagi teman-teman PDI Perjuangan, meskipun menurut versi taruhlah penguasa hari ini, ini adalah sebuah penegakan hukum. 2 perspektif yang berbeda. Satu adalah didolimi, satu ini adalah perspektif penegakan hukum. Sehingga menghadapi hal itu, kalau menurut saya, ya perlu ada solusi, karena ini serius. PDI merasa ini bukan bersalah. Bang Hasto merasa tidak bersalah, tetapi bahwa oleh negara, lewat Komisi Pemberantasan Korupsi, ini ada sebuah problem yang harus diselesaikan supaya tidak mengganggu perjalanan penegakan hukum, perjalanan relasi hukum dan kekuasaan atau relasi hukum dan politik. Jadi pada pertama ini kalau menurut saya fakta terjadi. 2 pendapat terus berjalan. Sehingga hal ini menghadirkan respon dalam bahasa PDI Perjuangan, maka instruksi 2 poin tadi, kalau dalam bahasa negara ya ditegakkan aja hukumnya. Nah, melihat hal ini menurut saya perlu ada kebijakan dari 2 sudut pandang tersebut, supaya tidak ada yang merasa benar sendiri atau tidak ada yang merasa disalahkan. Bahwa penegakan hukum itu penting untuk semuanya, tidak pandang bulu siapapun dia. Intinya kalau ada orang yang bersalah, maka harus ditegakkan. Menjadi masalah kalau proses hukum itu sebetulnya sudah lama, baru ditegakkan hari ini. Seandainya mungkin pada waktu itu sudah ditegakkan, maka selesai, tidak ada
perpanjangan perdebatan, ya langsung diterima saja. Karena memang bahasanya adalah ada sebuah kesalahan dan selanjutnya ditegakkan. Tetapi pada kesempatan ini menjadi berbeda karena pada suasana yang PDI Perjuangan tidak di bagian kekuasaan, selanjutnya dimasukkan penjara. Meskipun kita tahu bahwa keberadaan PDI Perjuangan itu bisa hebat, bisa besar, karena dalam suasana oposisi. Tetapi sebelum ke analisa ketiga, bahwa menurut saya ya sudah tepat kalau PDI Perjuangan melakukan perlawanan seperti ini. Apalagi memang suasana garis instruksional pemerintah itu dahulu dengan sekarang agak berbeda. Meskipun ada kemiripan, taruhlah misalkan undang-undangnya sama tentang otonomi daerah, tetapi perbedaannya hari ini atau tahun ini, periode ini, baru pertama kali seluruh kepala daerah dilantik oleh presiden secara langsung. Apakah dalam suasana partai yang sama atau berbeda? Semua dilantik presiden. Sebetulnya pesan pada waktu itu bahwa ketika pemilu dijadikan paket pemilu, semua di 2024, selanjutnya ada proses pelantikan pertama presiden, selanjutnya kepala daerah. Itu adalah sebuah harapan. Terjadi garis instruksional yang mudah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Meskipun berbicara background-nya itu beragam. Maksudnya interest politiknya beragam, tapi bahwa dalam hal ending menjadi satu semuanya. Nah, ini menurut saya penting untuk kelompok-kelompok yang berbeda dalam hal cara pandang, bukan asal beda ya, bukan karena niat beda, tapi cara pandang, maka itu perlu mendapatkan perhatian supaya tidak ada merasa yang taruhlah disalib di tikungan atau ditinggal di tengah jalan, ataupun mungkin ya memang faktanya ideologi yang berbeda, tapi mengapa seakan-akan bersatu. Sehingga dari itu semuanya ini menjadi analisis yang ketiga. Kalau menurut saya ya penegakan hukum itu harus ditegakkan yang sebenar-benarnya, tetapi bahwa pembangunan demokrasi itu juga tidak boleh ada arena formal dan arena tidak formal, tapi bahwa itu menjadi satu kesatuan, bahkan disambungkan dengan pembangunan demokrasi, pembangunan fisik di daerah dan lain sebagainya. Pecinta masalah penegak, tegakkan kebenaran awan. Itulah yang terjadi ketika Bang Hasto ditahan oleh KPK, negara memprosesnya, tapi Bu Megawati melakukan perlawanan. Di satu sisi, memang yang dilakukan oleh KPK itu benar, karena dalam bahasa KPK itu adalah yang benar, penegakan hukum yang benar. Kalau tidak, maka KPK akan disalahkan oleh seluruh rakyat. Ya, ini kalau menurut saya, KPK tidak mau mengulang periode kemarin yang selanjutnya dihajar oleh rakyat, dan sekarang tegas untuk melakukan penahanan. Dan tetapi kalau kita loncat kepada perspektif Bu Mega, PDI Perjuangan, maka ya dia dizolimi. Ada sebuah proses penegakan hukum dalam bahasanya ya tidak fair, karena ini dilakukan sesudah PDI Perjuangan bukan menjadi kekuasaan, ataupun yang lebih sederhana mudah dikalahkan oleh penguasa. Sehingga PDI Perjuangan, Bu Mega, pending retret, yang belum berangkat tidak usah berangkat, yang sudah berangkat tidak usah ke lokasi. Menurut saya itu adalah hal yang wajar muncul dari Ketua PDI Perjuangan. What the next? Kalau menurut saya ini perlu ada politik tingkat tinggi, pertemuan antara Bu Mega sama Pak Prabowo.
Karena kalau kita melihat KPK itu bukan mandiri seperti Daud, tetapi masih ada hubungannya dengan pemerintah. Perlu ada titik temu Bu Mega sama Pak Prabowo untuk ini. Ini bukan untuk misalkan semacam garansi atau semacam untuk penurunan hukuman, bukan. Tapi untuk bisa mencari solusi. Karena ini adalah berangkat dari cara pandang yang salah. Kalau duduk bersama, apakah mereka merasa bersalah? Apalagi misalkan sama KPK, demi apa? Untuk menahan demi NKRI. Misalkan Bu Megawati melakukan backup terhadap Bang Hasto. Demi apa? Demi NKRI. Kalau sama-sama demi NKRI, selanjutnya mengapa harus berbeda dan selanjutnya bermusuhan? Itu yang menjadi masalah. Sehingga solusi yang terbaik adalah Bu Mega ketemu Pak Prabowo untuk menyelesaikan ini. Dan pasti akan ada sebuah solusi yang mungkin pada kesempatan ini belum terpecahkan. Tapi at least bahwa ketika Bu Mega sama Pak Prabowo bertemu, maka minimal keran-keran yang sepertinya buntu itu bisa buka lagi. Dan di situ akan ada sebuah solusi. Meskipun ini bukan dagang atau dagang barang atau dagang politik atau bukan tukar barang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan tidak ada. Itu yang terjadi dengan larang Bu Megawati sebagai ketua seluruh kepala daerah, bupati, wali kota atau benar-benar untuk tidak ikut retret. Menurut saya ini adalah sebuah kritik yang membangun, meskipun mungkin perlu ada solusi yang lebih lama untuk menghasilkan kebaikan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.